Penghinaan bersejarah menimpa Putin seperti belum pernah terjadi sebelumnya setelah Ukraina membuat Rusia kehabisan bensin tanpa bahan bakar dan meruntuhkan citra kendali Kremlin itu sendiri. Teman-teman terkasih, saya sedang berjalan pulang dari tempat kerja. Saya berjalan kaki. Sebenarnya, saya sangat menyarankan hal ini kepada semua orang. Catat jumlah bensin di tangki dan, sampai situasinya normal kembali, jangan gunakan mobil jika tidak perlu. Lihat, saya bicara terus terang. Kami masih punya sejumlah bahan bakar yang tersisa. Kita harus membuat bahan bakar ini cukup sampai pengiriman berikutnya tiba, atau bahan bakar ini akan habis 2 kali lebih cepat. Dan bayangkan saja, misalnya, 1 minggu penuh tanpa bensin di kota ini. 1 minggu penuh tanpa bensin sama sekali. Disitulah kita benar-benar akan memahami betapa seriusnya situasinya. Dalam beberapa jam terakhir, laporan pemantauan menunjukkan adanya asap di dekat Votkins, di pusat Rusia, setelah kemungkinan terjadi hantaman atau ditembak jatuhnya rudal jelajah di wilayah yang sangat jauh dari perbatasan Ukraina. Kecurigaan tertuju pada pabrik konstruksi mesin Votkins, fasilitas yang terkait dengan produksi rudal yang digunakan oleh pasukan Rusia. Pada saat yang sama, Sankt Petersburg, kota kelahiran Putin, juga muncul di pusat kebakaran yang menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Incêndio político e militar. Dengan serangan baru terhadap fasilitas minyak di wilayah Baltik, Rusia yang dulu berjanji akan menghancurkan Kiev, sekarang harus menjelaskan asap di dalam negeri, kekurangan bahan bakar, dan video warga yang marah di jalanan. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan Ukraina semakin kuat karena ini bukan hanya serangan yang terisolasi. Kiev sedang menjalankan kampanye jarak jauh terhadap struktur yang menopang perang Rusia. Tujuan Rusia sangat mudah dipahami. Memoton dana, logistik, dan kepercayaan rezim. Pada 4 Juli 2026, Ukraina kembali menyerang fasilitas minyak di dekat Sankt Petersburg. Dan pejabat Rusia mengatakan puluhan drone telah ditembak jatuh di wilayah Leningrad. Selain 389 drone yang berhasil dicegat di seluruh wilayah Rusia sepanjang malam. Media Jerman melaporkan bahwa bagian-bagian drone jatuh di pelabuhan de Vysotsky di Teluk, Finlândia, di mana terdapat terminal penting untuk pemuatan minyak. Rasa malu semakin besar, karena Sankt Petersburg sudah pernah terkena serangan secara simbolis pada 3 Juni 2026. Dalam serangan itu, drone-drone Ukraina menghantam terminal minyak Sankt Petersburg dan juga menargetkan Kronstadt, sebuah pangkalan angkatan laut strategis yang dekat dengan kota tersebut. Voltaire, aku sudah merobohkan tiangnya. Apa itu? Itu adalah sebuah pangkalan. Dan sekarang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadi. Oh September, Aria. Oh 1. Ini omong kosong. Mereka menjatuhkan kita. Reuters melaporkan bahwa Zelensky mengonfirmasi serangan terhadap terminal tersebut dan mengatakan bahwa target militer di Kronstadt juga terkena. Associated Press mencatat bahwa asap membumbung di atas pelabuhan kota tempat Putin lahir tepat saat Rusia berusaha menunjukkan kekuatan dalam acara ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Kremlin sendiri. Disitulah penghinaan itu tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga menjadi politis. Putin membangun citranya dengan mengatakan bahwa Rusia adalah benteng, bahwa perang akan tetap jauh dari pusat-pusat besar Rusia, dan bahwa warga biasa tidak akan merasakan beban nyata dari invasi tersebut.
Ukraina membalas dengan serangan mendalam, menghantam kilang minyak, pangkalan, pabrik, dan simbol-simbol. Ukraina menunjukkan bahwa mereka mampu mengancam wilayah industri di belakang garis pertahanan Rusia, bukan hanya daerah-daerah yang dekat dengan garis depan. Zelensky berusaha mengubah serangan-serangan ini menjadi pesan politik yang jelas. Dia menyebut kampanye ini sebagai sanksi jarak jauh, karena Ukraina melakukan dengan kekuatan militer apa yang tidak selalu bisa dilakukan oleh sanksi ekonomi biasa, menyentuh kantong perang Rusia. Menurut Reuters, Zelensky mengatakan bahwa serangan terhadap terminal minyak di Sankt Petersburg terjadi sekitar 1.100 km dari perbatasan Ukraina. Dan dia juga menyatakan bahwa ada target militer di Kronstadt. Kiev tidak hanya bertahan, Kiev memilih target yang memiliki nilai finansial dan militer. Robert Brov, yang dikenal sebagai Madyar, komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, memberikan nada reaksi Ukraina dengan mengatakan bahwa halaman belakang sudah tidak lagi terkendali. Kalimat itu menarik perhatian karena langsung mengenai propaganda Putin yang selalu menjual citra sebagai pria kuat, pengendali jalannya perang, dan pelindung mutlak wilayah Rusia. Reuters menggambarkan Brov sebagai komandan pasukan drone Ukraina dan melaporkan bahwa dia memimpin operasi dari pos bawah tanah. Dengan fokus memutus logistik, menyerang infrastruktur militer, dan menekan kemampuan Rusia untuk melanjutkan perang. Brov juga menjadi sosok penting karena mewakili fase baru dalam perang, lebih sedikit pidato parade militer dan lebih banyak perhitungan, presisi, serta kelelahan ekonomi. The Guardian sudah pernah menunjukkan bahwa unit-unitnya mulai menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk pelabuhan, kilang minyak, dan pabrik rudal, menciptakan ketakutan di daerah-daerah yang sebelumnya merasa jauh dari konflik. Krisis bahan bakar memperparah dampak politik. Reuters melaporkan pada 2 Juli 2026 bahwa serangan Ukraina terhadap kilang dan depo telah membantu memicu pembatasan bahan bakar di sebagian besar wilayah Rusia, dengan para pengemudi saling bertukar informasi tentang SPBU yang masih memiliki stok dan antrean yang semakin panjang. Guardian juga mencatat bahwa Putin mengakui adanya kelangkaan setelah serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi, meskipun ia berusaha mengatakan bahwa masalah tersebut tidaklah kritis. Bagi sebuah kekuatan yang menampilkan diri sebagai raksasa energi, melihat warganya khawatir tentang bensin merupakan luka politik. Situasi ini telah mencapai Siberia, di mana wilayah Irkutsk memberlakukan batasan 50 liter bahan bakar per kendaraan per hari di SPBU milik negara Rosneft. Kekurangan 50 liter bahan bakar per kendaraan per hari di SPBU milik negara Rosneft. The Guardian. Dalam berita yang beredar di media sosial Rusia, warga mengeluhkan internet yang tidak stabil, kesulitan memanggil taksi, dan masalah lokasi. Aku benar-benar kehilangan seluruh hariku di Moskow. Sekarang aku duduk di sini, Sia. Waktunya benar-benar sedang dihitung. Semua tugasku, semua prosedur hari ini benar-benar berantakan hari ini. Semua geolokasi sialan ini. Lokalisações. Sial, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang bisa hidup di sini. Aku benar-benar hancur. Taksi sial, harganya 1.000 sampai 1.200 untuk perjalanan 5 menit. Dan parahnya lagi, sial. Aku pesan tapi taksi sialan itu gak datang-datang. Sudah 15 menit aku jalan ke sana. Ini normal, serius. Sial, aku benar-benar gak ngerti teman-teman, sungguh. Gimana bisa hidup di sini sekarang? Aku sudah benar-benar muak. Gak sabar buat pergi dari sini. Adegan ini sederhana, tapi sangat menghancurkan propaganda Kremlin. Perang telah kembali ke pintu sang agresor. Rusia ingin Ukraina bertekuk lutut, tapi sekarang mereka melihat wilayah belakang mereka sendiri diuji oleh drone, rudal, dan operasi jarak jauh. Tekanan juga menghantam kebanggaan militer Rusia. Kronstadt bukanlah titik biasa di peta. Ini adalah pangkalan angkatan laut yang terkait dengan keamanan Sankt Petersburg dan memiliki makna simbolis bagi kekuatan angkatan laut Rusia di Baltik. Bahkan etalase sejarah Rusia pun tak lagi kebal. Reuters melaporkan bahwa Ukraina merilis video serangan terhadap sebuah korvet Rusia yang sedang berada di dok kering di Kronstadt, meskipun kantor berita tersebut menekankan bahwa mereka belum dapat memverifikasi seberapa parah kerusakannya.
Kemajuan Ukraina dalam serangan jarak jauh juga terjadi saat industri militer Rusia menjadi sasaran berulang kali. Reuters mencatat bahwa Zelensky mengumumkan serangan terhadap sebuah kilang minyak di Ufa dan terhadap sebuah fasilitas komponen rudal di Penza, sekitar 600 km dari garis depan. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan telah menyerang 11 kilang minyak Rusia pada bulan Juni. Ini menunjukkan rangkaian tekanan, bukan tindakan terpisah untuk menghasilkan berita utama. Putin dipermalukan justru oleh akumulasi ini. Ukraina mengatakan bahwa setiap serangan Rusia terhadap kota-kotanya akan memiliki konsekuensi politik di dalam Rusia. Dan Kremlin yang selalu berusaha mengendalikan rasa takut, citra, dan wilayah, sekarang harus berhadapan dengan musuh yang menyerang di tempat propaganda tidak bisa menutupi asap itu. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.